Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Olivia Raihani dengan NPM 31210023. Saya ingin menjelaskan materi yang saya buat, yaitu transfer belajar atau transfer of learning. Pengertian transfer belajar: pemindahan dalam kebiasaan-kebiasaan berpikir, merasa atau bekerja dalam pengetahuan atau keterampilan dari satu bidang belajar ke bidang belajar lainnya. Pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Teori transfer, yaitu transfer disiplin formal, teori unsur-unsur yang identik, dan yang terakhir teori generalisasi. Transfer disiplin formal, yaitu menurut teori ini jiwa tak ubahnya dengan jasmani mempunyai tenaga atau daya seperti ingatan, penalaran, kemauan, perhatian, dan lain-lain, yang masing-masing merupakan kesatuan yang terpisah yang dapat diperkuat atau ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, daya pikir dapat dilatih dengan mengerjakan banyak soal matematika, kemudian digunakan untuk memecahkan segala macam masalah seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Daya ingat dapat ditingkatkan atau diperkuat dengan menghafalkan bagian-bagian yang panjang dan sulit, barulah dapat ditransferkan ke segala hal yang membutuhkan daya ingat. Jadi, berdasarkan teori ini, transfer itu bersifat otomatis dan tak terbatas dan timbul karena banyak melakukan latihan dan ulangan. Teori unsur-unsur yang identik. Teori ini berdasarkan atas teori ilmu jiwa, koneksionisme atau asosiasi. Menurut teori ini, transfer dari situasi ke situasi lainnya baru bisa terjadi bila ada antara kedua situasi itu ada unsur-unsur yang sama. Ini berarti bahwa semakin banyak unsur yang identik, semakin besar kemungkinan terjadinya transfer dan sebaliknya. Yang dimaksud dengan unsur di sini segala hal yang berhubungan dengan belajar, seperti isi bahan pelajaran, sikap pengajar, cara belajar, tujuan belajar, dan lain-lain. Teori generalisasi, yaitu menurut teori ini besar kecilnya transfer dan terjadi tidaknya transfer tergantung kepada kemampuan para pelajar dan memahami dan menerapkan struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum, dan juga kemampuan menggeneralisasikan dan mengorganisasikan pengalaman-pengalaman khusus. Dan ada juga kategori dalam transfer belajar, yaitu transfer positif, transfer negatif, transfer vertikal, transfer lateral. Transfer positif: belajar dalam suatu situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lainnya. Jika pengalaman atau kecakapan-kecakapan yang telah dipelajari dapat diterapkan untuk mempelajari situasi yang baru, dengan kata lain respon yang lama dapat memudahkan untuk menerima stimulus yang baru. Transfer negatif: apabila belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi lainnya. Jika pengalaman-pengalaman atau kecakapan yang lama menghambat untuk menerima pelajaran atau kecakapan yang baru. Vertikal: apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih rumit atau tinggi. Transfer lateral: transfer lateral dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi yang lain. Sekian materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.